Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Sistem Hukum di Indonesia. Unsur hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hukum terdapat beberapa unsur sebagai berikut: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas. Karakteristik hukum. Karakteristik dari hukum terdiri dari beberapa hal seperti adanya perintah dan larangan, dan perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum yang ada berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat dikarenakan sifat hukum yang memaksa dan mengatur. Artinya, hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati suatu tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dan bagi orang yang tidak mentaatinya dapat diberikan sanksi yang tegas. Dengan begitu, suatu ketentuan hukum mempunyai karakteristik khusus yang berupa hukum dapat menjamin kepastian hukum bagi semua orang dalam masyarakat. Hukum menjamin ketertiban, keadilan, ketentraman, kemakmuran, kedamaian, kebahagiaan, serta kebenaran. Hukum menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri di dalam pergaulan bermasyarakat. Penggolongan hukum. Secara umum, hukum digolongkan menjadi 8 jenis divisi hukum di Indonesia. Berikut ini beberapa jenis hukum tersebut. Hukum berdasarkan sumbernya, hukum berdasarkan isinya, hukum berdasarkan bentuknya, hukum menurut tempat berlakunya, hukum berdasarkan wujudnya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum berdasarkan sifatnya, hukum berbasis waktu. Hukum berdasarkan sumbernya. Hukum menurut sumbernya terbagi atas hukum undang-undang, hukum telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat, hukum yang dibuat berdasarkan peraturan adat suatu daerah, hukum traktat atau perjanjian, kesepakatan yang dibuat antara 2 atau lebih negara di sektor keperdataan, hukum jurisprudensi, hukum yang dibuat dari keputusan hakim sebelumnya untuk menyelesaikan perkara yang sama, hukum doktrinal,
pernyataan yang dibuat dari pendapat seseorang atau ahli hukum dan disepakati oleh semua pihak. Hukum berdasarkan isinya. Hukum dilihat dari isinya dibagi dua, yaitu hukum privat, kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Contoh hukum privat yaitu hukum dagang, hukum perdata, dan hukum sipil. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan setiap individu dalam masyarakat dengan negara dan berkaitan erat dengan kepentingan umum. Contohnya seperti hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Hukum berdasarkan bentuknya. Hukum dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis, hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang. Hukum tidak tertulis, hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Hukum tidak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Misalnya, adat istiadat dan kebiasaan ketatanegaraan. Hukum menurut tempat berlakunya. Pengelompokan hukum menurut tempat berlakunya dibagi atas hukum nasional. Hukum yang berlaku bagi satu negara seperti undang-undang. Hukum nasional dibagi dalam 4 paham, yaitu hukum nasional merupakan hukum positif yang oleh pembentuk undang-undang nasional dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Hukum nasional merupakan pernyataan langsung dari budaya nasional yang asli. Hukum nasional merupakan hukum yang bahan-bahannya berasal dari tata budaya nasional dengan tidak menutup kemungkinan masuknya unsur-unsur luar. Asal saja unsur-unsur luar tersebut diterima dan diolah dalam tata budaya nasional. Hukum nasional memiliki pengertian politis, artinya hukum nasional adalah segala hasil perundangan yang diciptakan sejak kemerdekaan oleh pembentuk undang-undang nasional. Hukum internasional, hukum yang berlaku secara internasional dan melibatkan berbagai negara seperti traktat. Hukum internasional antara lain perjanjian internasional atau treaty. Perjanjian internasional ada 2, yaitu Law-making Treaty, perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan umum internasional yang berlaku umum. Treaty Contract, menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku bagi 2 negara atau lebih, di mana ketentuan ini tidak berlaku umum. Kebiasaan internasional atau international custom, menetapkan ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional, misalnya ketentuan yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal yang berlayar di malam hari di laut lepas untuk menghindari tabrakan. Pada awalnya ketentuan ini ditetapkan oleh pemerintah Inggris, namun kemudian hari diterima sebagai ketentuan hukum kebiasaan internasional. Hukum berdasarkan wujudnya. Hukum menurut wujudnya terbagi 2, yaitu objective law atau hukum objektif. Hukum berlaku umum menitik beratkan pada substansi peraturannya. Hukum ini mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Contohnya, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Subjective law atau hukum subjektif
perwujudan hukum objektif yang berupa hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut diatur dalam hukum objektif. Artinya, tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dalam hubungan hukum ini merupakan penyimpangan terhadap hukum objektif. Contohnya, wan prestasi atau cedera janji dalam perjanjian sewa-menyewa pada hukum perdata. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya terbagi dua, yaitu hukum material, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum formal, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Contohnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata serta hukuman-hukuman yang dijatuhkan. Hukum berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya terbagi dua, yaitu hukum yang memaksa. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya, hukum pidana. Hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya, hukum dagang. Hukum berdasarkan waktunya. Hukum berdasarkan waktunya terbagi tiga, yaitu ius constitutum, merupakan hukum positif yang berlaku saat ini untuk masyarakat tertentu di suatu daerah. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ius constituendum. Hukum ini merupakan jenis hukum yang diangan-angankan dan belum berlaku karena masih dalam bentuk draft rancangan atau masih dalam tatanan wacana saja. Misalnya, rancangan undang-undang yang belum disahkan oleh Presiden dan DPR. Hak asasi, hukum alam yang berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk semua bangsa di dunia. Tujuan hukum. Pada prinsipnya, tujuan hukum ini bersifat universal, yaitu terwujudnya ketertiban, kedamaian, ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua perkara dan konflik yang terjadi di masyarakat dapat diproses melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, berikut ini beberapa tujuan hukum, yaitu sebagai berikut: mengatur interaksi antar manusia dalam masyarakat, memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi seluruh anggota masyarakat, mengupayakan kemakmuran seluruh anggota masyarakat, melaksanakan dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, menjadi pemandu bermasyarakat bagi semua anggota masyarakat sebagai sarana aplikasi dalam proses pembangunan negara. Fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum antara lain menertibkan dan mengatur masyarakat. Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya, hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Pengawasan dan pengendali sosial.
Hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau social control. Artinya, hukum berperan untuk mengawasi dan mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hukum sebagai social control juga berarti memaksa warga masyarakat untuk mau berperilaku sesuai dengan hukum. Jika tidak mematuhinya atau melanggar, maka sanksi akan diberikan. Penyelesaian sengketa. Hukum menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Tentunya, dalam penyelesaian sengketa ini didasarkan pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. Memelihara kepentingan umum. Hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum di masyarakat. Artinya, kepentingan ini menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya pada golongan atau individu tertentu saja. Karena hukum bersifat umum atau berlaku untuk semua orang. Menjaga hak asasi manusia. Artinya, hukum berperan dalam melindungi hak asasi manusia. Contohnya, perlindungan hak anak, hak pekerja, hak warga negara, dan lain-lain. Jika ada yang melanggar, maka sanksi tegas akan diberikan. Wujud keadilan bersama. Artinya, sifat umum pada hukum menjadi sarana perwujudan keadilan masyarakat. Contohnya, setiap masyarakat memiliki perlindungan hukum yang sama. Setiap masyarakat yang melanggar hukum akan dikenai sanksi tanpa memandang suku, agama, jabatan, ras, dan golongannya. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.